Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iftikar Fiori. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk mereview sebuah artikel di mana judulnya itu Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector, Accountants and Internal Auditors Perception. Penelitian ini ditulis oleh Rohan Atsmana, Nuraslinda Abdul Aris, Aidan Marziah, Nurhaliz Liza Zainan, dan Noralina MD Amin. Ini merupakan jurnal Procedia Economics and Finance, di mana ini dipresentasikan pada International Conference yang ketujuh di Financial Criminology tahun 2015, di mana ini dipresentasikan di United Kingdom atau Inggris. Untuk latar belakangnya, organisasi atau entitas perlu menetapkan metode pencegahan dan deteksi fraud yang efektif karena dapat mengurangi peluang terjadinya fraud itu sendiri. Metode ini dapat terdiri dari komunikasi manajerial tentang intoleransi terhadap aktivitas fraud, melaksanakan skema kinerja dan remunerasi yang transparan, prakerja atau perekrutan pegawai dan penyaringan yang sedang berlangsung. Yang paling signifikan mendorong budaya kesadaran akan fraud itu sendiri. Sebuah survei yang dilakukan oleh PwC mengungkapkan bahwa sekitar 37% responden secara global melaporkan penipuan memang terjadi di entitas mereka, dan jumlah kejahatan ekonomi tampaknya terus-menerus mengancam bisnis dan proses bisnis mereka. Survei yang diselenggarakan oleh KPMG Malaysia pada tahun 2013 menemukan bahwa pelaku fraud terbanyak berasal dari karyawan yang mencapai sekitar 50%. Para karyawan ini ditemukan termasuk di antara orang-orang dan manajemen. Pelaku penipuan kategori kedua adalah pelanggan, diikuti oleh manajemen. Masing-masing kategori mewakili sekitar 18%. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa pencurian dana keluar adalah kategori penipuan tertinggi yang dilaporkan sebesar 67% pada tahun 2013 dibandingkan dengan 57% pada survei di tahun 2009. Peringkat kedua, pencurian aset fisik sebesar 58%. Lalu diikuti pencurian dana sebesar 34%. Secara individual, jenis penipuan yang paling umum adalah pencurian uang tunai dan penerimaan kas sebanyak 26%. Diikuti oleh faktur palsu 16% dan pencurian inventaris sekitar 13%. Studi sebelumnya tentang deteksi penipuan dan metode pencegahan berfokus terutama pada sektor swasta, di mana ini diteliti oleh banyak peneliti. Kemudian ada studi terbatas yang dilakukan tentang deteksi dan pencegahan penipuan di sektor publik. Ada berbagai prosedur audit yang dapat diterapkan untuk mendeteksi kecurangan atau mendeteksi fraud di sektor publik. Menariknya, sebagian besar peneliti menemukan prosedur analitik adalah metode paling efektif untuk mendeteksi fraud itu sendiri. Pada penelitian ini, penelitinya mencoba untuk menetapkan bahwa tujuan penelitian tersebut adalah yang pertama untuk mengidentifikasi kesadaran pegawai sektor publik terhadap fraud. Yang kedua yaitu menguji keberadaan teknik deteksi dan pencegahan fraud dalam organisasi sektor publik. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk memeriksa penggunaan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah fraud. Selanjutnya itu tinjauan literatur. PwC atas nama Auditor Jenderal Selandia Baru menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah instrumen paling efektif untuk mendeteksi penipuan.
dengan 36% responden memperingatkan adanya penipuan dengan metode ini. Selanjutnya, Harun, Muhammad, Jomitin, dan Omar pada tahun 2014 menemukan bahwa akuntan forensik sangat penting bagi suatu entitas dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kejadian fraud di sektor publik. Albrecht dan Zimbelman et al. Menemukan bahwa kemajuan teknologi telah menghasilkan teknik deteksi penipuan proaktif yang menganalisis data dan transaksi untuk mengisolasi gejala fraud seperti tren, angka, dan anomali terkait lainnya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Rahman dan Anwar pada tahun 2014 pada Bank Syariah di Malaysia menemukan bahwa metode pencegahan dan pendeteksian fraud yang efektif dengan menggunakan software pelindungan seperti firewall dan software penyaringan yang dipasang di sistem komputer dengan perlindungan kata sandi. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Dan penelitian ini sampel terdiri dari akuntan dan auditor internal dari organisasi sektor publik di Malaysia. Sampel dipilih secara acak dari 9 organisasi sektor publik dan 6 institusi pendidikan tinggi. Teknik kuesioner survei terstruktur diadopsi pada penelitian ini. Kemudian ini terdiri dari 43 pertanyaan yang dibagi menjadi 4 bagian. Bagian A atau bagian 1 tentang profil demografis dari responden itu sendiri. Lalu kemudian di bagian B, responden ditanyai tentang tingkat kesadaran mereka tentang terjadinya penipuan di organisasi mereka. Sedangkan pada bagian C, ini mengacu pada pengetahuan responden tentang adanya teknik deteksi dan pencegahan fraud dalam organisasi mereka. Lalu di bagian terakhir atau bagian D berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah fraud itu sendiri. Selanjutnya itu analisis dan temuan data. Di sini bisa kita lihat bersama ada tabel 1 tentang demografi dari responden itu sendiri. Tabel 1 menampilkan profil demografi responden, di mana dari total responden ini terdapat 21 laki-laki dan 30% perempuan. Kemudian berdasarkan usia, rata-rata usia tertinggi adalah 31 sampai 40 tahun. Diikuti di bawah 30 tahun sebanyak 16%. Sebagian besar responden adalah pemegang gelar sarjana. Ini sekitar 86%. Diikuti oleh gelar master 10%. Tercatat 41 responden memiliki pengalaman kerja antara 6 sampai 10 tahun. Selanjutnya itu awareness of fraud atau kesadaran akan penipuan. Di sini di tabel 2 menunjukkan frekuensi, mean, dan standar deviasi untuk setiap hasil pertanyaan. Bagian B dari survei ini terdiri dari 10 item atau 10 pertanyaan yang diarahkan untuk mengidentifikasi kesadaran karyawan sektor publik tentang kecurangan dalam organisasi mereka. Skor rata-rata berkisar antara 3,18 hingga 4,41, yang berarti bahwa sebagian besar jawaban berada di antara keduanya, yaitu agak setuju dan setuju. Di mana ini merupakan kalau di skala Likert-nya dari nomor 3 dan 4. Delapan item memiliki skor rata-rata dalam skala cukup setuju, sedangkan dua item yaitu item 3 dan 4 skor ini menunjukkan skala yang setuju.
Pada tabel ini bisa dilihat bahwa 74,5% setuju atas tekanan pegawai pemerintah untuk memenuhi permintaan tertentu yang berada di luar kewenangannya. Presentasi 74,5% ini bisa dilihat pada item atau pertanyaan nomor 7, di mana ini gabungan antara pernyataan responden yang setuju dan sangat setuju, di mana ini 49 ditambah 25,5%, sehingga presentasinya itu sekitar 74,5%. Temuan ini dapat menunjukkan bahwa pejabat pemerintah terkadang harus membuat keputusan yang berada di luar kewenangannya untuk mengikuti instruksi dari atasannya karena menyadari tindakan tersebut adalah salah atau melanggar prosedur yang sesuai. Kemudian dalam hal pelatihan dan kursus yang akan meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah, di mana pada metode pencegahan dan deteksi penipuan, 47% setuju untuk mengikuti pelatihan tersebut secara rutin. Namun tercatat 53% responden tidak cukup menghadiri training tentang deteksi dan pencegahan penipuan. Ini mungkin menandakan beberapa departemen tidak memberikan pelatihan atau kursus tentang pencegahan dan deteksi penipuan. Ini penting seperti pelatihan yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akuntan dan auditor internal dalam menangani masalah fraud di departemennya. Selanjutnya itu existence of fraud detection and prevention methods in the public sector, atau keberadaan metode deteksi dan pencegahan fraud di sektor publik. Skor rata-rata dari tabel yang selanjutnya akan saya tampilkan berkisar dari 3,25 hingga 4,14, yang menunjukkan cukup setuju dan setuju. Sebanyak 24 item dimasukkan dalam bagian C, di mana prosedur penipuan dan perangkat lunak diberi peringkat dari yang paling sering digunakan hingga yang paling jarang digunakan. Nah, ini merupakan tabel 3 yang berisi tentang keberadaan metode deteksi dan pencegahan fraud di sektor publik. Hasil pada tabel 3 menunjukkan bahwa audit operasional, di mana min-nya 4,14, kemudian ada peningkatan peran komite audit, review dan perbaikan internal control, lalu ada tinjauan kas, kemudian kebijakan pelaporan kecurangan, dan kebijakan rotasi staf, merupakan beberapa mekanisme yang paling umum digunakan pada sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa akuntan dan auditor internal memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah fraud. Hal ini didukung oleh temuan dari Alaini dan Howard pada tahun 2005 yang menyebutkan bahwa auditor internal, kemudian pengendalian internal yang baik, serta komite audit yang efektif memungkinkan deteksi dan pencegahan fraud. Kemudian di tabel ini menunjukkan bahwa whistleblowing atau kebijakan dari whistleblowing, di mana min-nya ini 3,61, serta fraud hotline di mana min-nya 3,59. Ini bisa dilihat pada item 7 dan 8. Merupakan beberapa metode yang paling jarang digunakan oleh akuntan sektor publik dan auditor internal di Malaysia. Hal ini mungkin terjadi karena di Malaysia memiliki ketentuan yang terbatas untuk melindungi whistleblower. Bagian selanjutnya yaitu fraud teknologi. Skor rata-rata berkisar antara 3,51 sampai 3,98, yang menandakan sedikit setuju atau cukup setuju. Ditemukan bahwa perlindungan kata sandi, di mana min-nya 3,98,
dan firewall, eh, serta perlindungan virus, pengambilan sampel penemuan dan audit berkelanjutan merupakan beberapa software yang paling sering digunakan atau teknologi yang sering digunakan di sektor publik. Ini bisa dilihat di tabel di sebelahnya. Namun analisis digital di mana mainnya ini 3,51 pada item 3 ternyata merupakan mekanisme yang paling jarang digunakan di sektor publik. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingginya investasi yang dibutuhkan untuk menyediakan teknologi anti fraud. Meskipun mekanisme ini bisa dibilang yang cukup efektif. Untuk kesimpulannya, hasil analisis ini menunjukkan bahwa sekitar 93 responden atau 93% responden sadar akan perlunya pelaporan dan tanggung jawab eh, mendeteksi sebuah fraud. Dalam kurun waktu 3 tahun, 73% setuju ada perbaikan dalam metode deteksi kecurangan yang diterapkan di organisasi mereka. Meskipun ada kesadaran, training tampaknya kurang diminati oleh karyawan, dan oleh karena itu perlu pengembangan di antara karyawan sektor publik, karena hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam mencegah dan mendeteksi fraud itu sendiri. Sedangkan dalam hal mekanisme deteksi dan pencegahan kecurangan, audit operasional, peningkatan peran komite audit, tinjauan dan perbaikan internal control, kemudian ada tinjauan kas, kemudian kebijakan pelaporan kecurangan dan kebijakan rotasi staf merupakan beberapa mekanisme efektif yang dirasakan oleh internal auditor dan akuntan dalam sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa auditor internal dan akuntan di sektor publik memegang peranan penting dalam pendeteksian dan pencegahan dari fraud itu sendiri. Dalam hal teknologi fraud, perlindungan password, firewall, kemudian perlindungan virus, lalu pengambilan sampel penemuan dan audit yang berkelanjutan adalah di antara beberapa software atau teknologi yang sering digunakan dalam pencegahan penipuan atau fraud di sektor publik. Di antara semua temuan ini juga terlihat bahwa kebijakan whistleblower, hotline penipuan, dan akuntan forensik kurang umum digunakan. Pemerintah harus mempertimbangkan untuk menyediakan lebih banyak hotline fraud, kemudian meningkatkan kebijakan whistleblowing, dan membentuk departemen akuntansi forensik di sektor publik untuk meningkatkan mekanisme pencegahan penipuan di sektor publik, khususnya di penelitian ini yaitu di Malaysia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.